Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 11 dari mata kuliah Internet of Things akan membahas tentang sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat sebagai KUHP. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum kami mulai membahas materi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Vina Mazia Pratikno dengan NIM 110001201408448. Nama saya Rizky Andika Chandra Aryaguna, NIM 110001201408409. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aini Niam dengan NIM 11000200120840851. Perkenalkan, nama saya Adrian Nailarik dengan NIM 1000120120852. Saya Vivitri Mediani Putri dengan NIM 11000120140840853. Jadi, materi pertama yang akan kita bahas ialah pengertian dari KUHP. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dalam bahasa Belanda sebagai Wetboek van Strafrecht. KUHP yang diberlakukan di Indonesia bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht Nederlands Kaf-Indi. Penjelasan yang lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh saudara Niam pada ilustrasi berikut. Sebagai negara yang menganut sistem civil law Eropa kontinental, negara Indonesia memerlukan sistem kodifikasi dalam penerapan hukum-hukum yang ada. Hal ini berguna untuk memberikan kepastian hukum serta dapat memberikan acuan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara. Salah satu dari kodifikasi tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai referensi dalam memberikan suatu putusan dalam ranah pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan masih banyak lagi. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu kodifikasi peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pidana yang bersifat material. KUHP sendiri diberlakukan bersumber dari hukum kolonial Belanda yaitu Wetboek van Strafrecht Nederlands Indië. Pengesahan dilakukan 115 nomor 732 dan mulai diberlakukan oleh Belanda sejak 1 Januari 1918. Selanjutnya, masa sejarah perkembangan KUHP dibagi menjadi 3 zaman, yaitu masa kependudukan Belanda, masa kependudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Materi selanjutnya akan membahas tentang masa kependudukan Belanda. Jadi, perlakuan hukum pidana bagi orang Indonesia sebelum tahun 1873 itu masih berlaku hukum adat pidananya masing-masing. Selengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya Afina Mazaya pada ilustrasi berikut. Masa pendudukan Belanda. Perlakuan hukum pidana bagi orang Indonesia sebelum tahun 1873 diperlakukan hukum adat pidananya masing-masing. Hukum adat pidana di Indonesia umumnya tidak tertulis, dan jika tertulis belum merupakan suatu kodifikasi, sebab masih tercampur dengan hukum-hukum lain. Contoh hukum adat pidana tertulis ialah Kutaramanwa dalam Kerajaan Majapahit dan Pepakem Cirebon untuk Kerajaan di Cirebon pada tahun 1768. Pada 1 Januari 1873, hukum adat pidana itu mulai dihapuskan dan diberlakukan satu KUHP saja untuk semua orang Indonesia. Masa selanjutnya adalah masa kependudukan Jepang. Pada masa ini tidak memberikan perubahan yang signifikan, maka dari itu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Kaf-Indi tetap diberlakukan. Akan tetapi, Jepang memberlakukan hukum pidananya sendiri loh. Nah, lebih jelasnya seperti ilustrasi ini nih, akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rizky Andika Chandra. Masa penjajahan oleh Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam ketentuan hukum yang diberlakukan. Sehingga Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië tetap diberlakukan sebagai dasar hukum pidana di Indonesia.
Pemerintah militer Jepang mengeluarkan Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 yang mengatur antara lain perihal badan-badan pemerintahan, hukum, dan pengakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa kolonial Belanda, sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintahan militer. Dalam hal pemberlakuan hukum pidana, pemerintah militer Jepang mengeluarkan Gun Seirei nomor istimewa, Gun Seirei nomor 25 tahun 1944 tentang pengaturan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, dan Gun Seirei nomor 14 tentang pengadilan di Hindia Belanda. Masa yang terakhir ialah masa kemerdekaan, di mana Wetboek van Staffrecht voor Nederlandschap Indie dinyatakan tetap berlaku karena adanya Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan yang lebih lengkap akan disampaikan oleh teman saya, Adrian Nailarik, dengan ilustrasi berikut. Pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari Jepang atas penjajahan selama 3,5 tahun dan Belanda selama 350 tahun. Dikarenakan kita belum bisa membuat suatu kitab undang-undang hukum pidana saat itu, maka diberlakukanlah ketentuan peralihan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala badan dan peraturan negara yang masih ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Dengan begitu, Wetboek van Staffrecht voor Nederlandsch Indie tetap dinyatakan berlaku pada saat itu sebagai sumber hukum pidana material. Pada tahun 1946, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diadakan penegasan tentang hukum pidana itu berlaku di Indonesia. Seperti Wetboek van Staffrecht voor Nederlandsch Indie yang dirubah namanya menjadi Wetboek van Staffrecht atau WVS yang sering kita kenal dengan KUHP. Yang di dalamnya dilakukan beberapa perubahan seperti dihapuskannya kerja rodi dan denda diganti dalam bentuk rupiah. Namun, undang-undang ini terbatas berlakunya untuk wilayah Jawa dan Madura, sebagaimana tercantum pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Karena pada saat itu masih ada daerah-daerah yang dikuasai Belanda, yaitu negara bagian timur Sumatera, Indonesia Timur, dan Kalimantan Barat. Maka untuk daerah-daerah tersebut masih menggunakan Wetboek van Staffrecht voor Nederlandsch Indie. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1-nya yang berbunyi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Upaya pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958. Dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau LPHN pada 30 Maret 1958 atau yang sekarang kita kenal dengan BPHN di bawah Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya untuk membentuk KUHP yang baru. Jadi, sampai saat ini walau sudah ada RUU-nya, hukum pidana kita masih menggunakan WVS atau Wetboek van Staffrecht untuk pidana umum. Nah, setelah melihat penjelasan dan ilustrasi sejarah KUHP dari zaman kependudukan Belanda, Jepang, hingga kemerdekaan, dapat disimpulkan bahwa KUHP yang kita miliki sekarang telah mengalami banyak sekali perkembangan dan penyempurnaan, di mana hal tersebut ditujukan untuk membuat hukum yang baik dan adil untuk masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita mengetahui sejarah yang telah dilewati ranah hukum negara kita. Karena Insinyur Soekarno pernah berkata, "Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah." Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Bagus Ramanda SHMH sebagai dosen pengampu mata kuliah Internet of Things yang memberikan pengetahuan tentang internet kepada kami sehingga kami dapat mengerjakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.